semuanya, selamat datang di podcast Ngobras alias Ngobrol Sejarah. Bareng aku, Nazra Nurnal Mesawari, yang bakal jadi host pada episode kali ini. Nah, tentunya aku gak bakal sendiri, namanya juga podcast. Aku udah mengundang narasumber, yaitu teman-teman aku buat di episode Ngobras pada hari ini. Nah, ini loh guys, narasumber aku pada hari ini. Langsung aja gak sih kenalin namanya siapa nih? Saya Alpaki Lucy. Saya Awi Febrianti. Saya Tino Sadewo. Saya Felicia Mania. Saya Wiragung. Saya Zahira Zahra. Nah, teman-teman, kira-kira kita hari ini tuh mau ngebahas apa sih? Apa ya? Nah, jadi di episode kali ini kita bakal ngebahas kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua dan apa aja sih dampaknya bagi Indonesia. Kedengarannya emang rada serius gitu ya? Tapi kalau aja sih, nah, kita ngebahasnya pelan-pelan jadi biar nggak pusing dan santai aja. Nah, langsung aja kita mulai ngobras pada hari ini. Let's get started. Check it out. Nah guys, kapan sih Perang Dunia Kedua tuh dimulai? Kan? Nah, jadi guys, Perang Dunia Kedua itu terjadi pada tahun 1939 sampai dengan 1945. Kalian penasaran gak sih negara-negara apa sih yang ikut sangkut paut sama Perang Dunia ini? Nah, jadi Perang Dunia Kedua ini terbagi menjadi dua kubu besar. Yang pertama itu ada Sekutu, yang kedua itu ada Kubu Poros. Negaranya apa aja tuh? Nah, jadi si Sekutu ini tuh dipimpin oleh Amerika Serikat, Inggris, dan juga Uni Soviet. Dan sebaliknya, kalau si Kubu Poros itu terdiri dari Jerman, Italia, dan juga Jepang. Nah, itu ya. Apa sih alasan Jepang bergabung ke Kubu Poros? Nah, apa sih alasan Jepang bisa bergabung ke Kubu Poros? Jadi di sini Jepang itu ingin menguasai kawasan mereka. Dia ingin menguasai kawasan Asia dan juga Pasifik, dan juga mereka itu menginginkan sumber daya alam mereka seperti karet, bahan tambang untuk memenuhi kebutuhan perang mereka. Nah, waktu itu Jepang tuh punya ambisi besar buat menguasai wilayah Asia. Nah, Jepang itu katanya mau membebaskan negara-negara Asia yang dijajah dari jajahan Barat. Mereka punya slogan yang berbunyi Asia untuk Asia. Tapi nyatanya apa? Mereka sendiri menjajah negara-negara lain. Itu ya. Tahu ya. Nah, selanjutnya nih ada setelah waktu itu Indonesia bernama Hindia Belanda jatuh ke tangan Jepang pada tahun 1942. Setelah Belanda kalah dari perang, mereka tuh menyerah tanpa syarat di Kalijati. Akhirnya posisi kita tuh gak bisa diambil alih paksa oleh si Jepang. Awalnya kedatangan Jepang sempat menjadi harapan baru karena mereka menyisir Belanda. Terus Tapi lama-lama kondisi justru berubah. emang Jepang apa ya? Rakyat Indonesia dipaksa kerja rodi atau orang busa, dan kehidupannya jadi sangat sulit. Jadi tuh si Jepang tuh awalnya kayak ngedesain Indonesia kayak seakan-akan bakal jadi saudaranya, ternyata malah dia bikin Indonesia jadi sengsara ya? Iya. Musuh dari belakang ya. Wah, Hilang banget. Ada deh guys. Terus apa sih yang terjadi ketika Jepang tuh kalah pada Perang Dunia Kedua? Aku penasaran. Nah, pada waktu masuk ke tahun 1945, posisi Jepang di Perang Dunia ini mulai terdesak. Mereka banyak mengalami kekalahan dari sekutu, terutama Amerika Serikat. Nah, puncaknya terjadi pada Agustus 1945. Amerika menjatuhkan bom atom ke kota Jepang, dua kota Jepang. Yang pertama itu ada di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus. Nah, yang kedua dijatuhkan ke Nagasaki pada 9 Agustus. Tapi kalian penasaran guys, apa dampak dua kota tersebut abis dikirim bom yang turun dari Amerika Serikat? Nah, jadi dampak yang diterima oleh Jepang tuh pasti sangat amat parah.
Karena Hiroshima dan Nagasaki itu mengalami kerusakan yang sangat amat parah. Bangunan-bangunan mereka juga hancur dan juga merenggut banyak banget juga sampai ratusan ribu orang. Gila banget ya sih? Nah, itu sih. Itu udah kayak pembunuhan massal. Pembunuhan massal. Benar. Nah guys, selain itu, kondisi ekonomi dan militer di Jepang itu juga mulai menurun. Kalian tahu nggak kenapa? Kenapa ya? Kenapa tuh? Karena setiap peperangan, Jepang itu selalu kalah. Oh. Iya, jadi persediaan pangan mereka habis, persediaan senjata mereka juga habis. Jadi itu yang mengakibatkan mereka tidak bisa melanjutkan perang ke jenjang selanjutnya. Dan juga akhirnya mereka itu menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Jadi itu adalah Jepang ya. Iya, dan itu detik-detik kemerdekaan kita yang pastinya. Nah, karena itu juga pas tanggal 15 Agustus 1945 itu Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu dan itu tanda-tanda berakhirnya Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Terus gimana sih kondisi Indonesia setelah Jepang tuh kalah di Perang Dunia Kedua ini? Jadi gini guys, setelah Jepang menyerah kepada sekutu, ada kondisi di mana namanya tuh vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. Jadi maksudnya tuh si tentara Jepang tuh masih ada di Indonesia, tapi mereka tuh udah gak punya hak apapun disita karena mereka tuh udah kalah dari perang. Nah, setelah melalui diskusi dan tekanan dari berbagai pihak, akhirnya disepakati bahwa kemerdekaan Indonesia akan segera diumumkan. Nah, kondisi ini nih justru jadi peluang besar bagi Indonesia karena mereka melihat itu sebagai momen yang tepat untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Karena kalau terlalu lama menunggu, bisa saja Indonesia jatuh ke tangan penjajah yang baru. Nah, bener banget guys. Jadi setelah Jepang menyerah itu, situasi di Indonesia tuh kayak tegang banget gitu, dia jadi lebih memanas karena golongan muda tuh kayak menekan golongan tua untuk cepet-cepet memproklamasikan kemerdekaannya karena mereka takut kalau misalnya terlalu diundur-undur terlalu lama, kalau misalnya si Jepang balik gimana? Kalau misalnya kita dijajah balik itu gimana? Seperti itu. Sementara itu, kalau misalnya point of view dari si golongan tua, mereka tuh lebih kayak pengen hati-hati, nggak mau terburu-buru, karena mereka nggak mau kalau misalnya nanti malah memunculkan perdebatan konflik besar. Bener banget. Nah, perbedaan pendapat ini nih yang memunculkan peristiwa Rengas Dengklok. Nah, Peristiwa Rengas Dengklok itu golongan pemuda itu mendesak si Hatta dan Soekarno buat segera memproklamasikan kemerdekaan. Oh, jadi gitu ya guys. Nah, tujuan para pemuda itu jelas banget. Mereka itu pengen cepat-cepat Indonesia merdeka karena pengen ngebuktiin ke dunia kalau kemerdekaan kita itu hasil kita sendiri, bukan karena pemberian dari si Jepang ataupun si sekutu. Gitu ya. Tapi di sisi lain, sekutu belum sepenuhnya masuk ke Indonesia. Jadi secara situasi, Indonesia ada di masa yang cukup kosong secara kekuasaan. Oh, itu yang bilang tadi sama power sama si ini ya. Syahira. Bener banget. Nah, dan pada akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia resmi memproklamasikan kemerdekaannya. Akhirnya merdeka ya. Akhirnya juga ya. Dari perjalanan panjang akhirnya merdeka juga. Ya betul. Dengan segala kesan, dengan dengklok, penculikan, apapun itu, dan akhirnya kita merdeka. Bener banget. Karena setiap perjuangan kan ada hasilnya. Iya. Iya. Tadi juga masih bakal ada hasilnya. Dan yang penting juga niat. Kita ngeliat para Pahlawan. ya. Semuanya akan terbayarkan pada waktunya, guys. Tenang aja. Dan lihat, kita udah di sini. Kita udah merdeka. Nah, kekalahan Jepang ini jadi titik balik penting dalam sejarah Indonesia. Karena dari sini jalan menuju kemerdekaan jadi terbuka untuk Indonesia.
Nah, bener banget tuh. Kekalahan Jepang ini tuh membawa perubahan yang sangat amat besar bagi Indonesia. Karena kesempatan merdeka menjadi semakin terbuka karena kekuasaan Jepang melemah dan Belanda belum sepenuhnya tuh pulih gitu loh. Jadi nggak bisa balik ke kita. Dan juga selain itu, pengalaman organisasi dan latihan militer yang diberikan Jepang sebelumnya juga dimanfaatkan rakyat Indonesia untuk mempersiapkan pemerintahan dan mempertahankan kemerdekaan setelah proklamasi dilakukan. Nah, karena itu semangat Indonesia itu menjadi kuat lagi karena Indonesia melihat Jepang itu sudah tidak berdaya. Nah, jadi kesimpulannya kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua itu bukan cuma buat mengakhiri perang, tapi juga bisa jadi awal mula Indonesia bisa menuju ke kemerdekaan. Bener banget, Nah, sebelum nutup podcast kita pada sore hari ini, kita ada pantun buat kalian semua. Mau denger gak guys? Kasih tahu dong. Ngobrol sore sambil bercanda. Cakep! Bahas sejarah sampai merdeka. Cakep! Terima kasih sudah mendengar kita. Sampai jumpa di Ngobras berikutnya. Ada kata-kata lagi. Nah, semoga dari podcast kali ini kita bisa lebih menghargai jasa para pahlawan karena berkat perjuangan mereka kita bisa sampai di titik sekarang. Lihat Indonesia sekarang udah jadi seperti ini itu semua berkat para pahlawan. Nah, Bener banget guys, terus ini udah merdeka. Merdeka. Bye. War is over. Bye guys. Bye. We need to hit the Ioi Bridge for maximum impact. What's the payload status? Over. Payload is ready for deployment. Maintaining speed and altitude for optimal drop trajectory. Over. Godspeed, Enola Gay. Command out.